diskusi tentang perspektif kritis. Jadi perspektif kritis berasal dari dua kata, yakni perspektif dan kritis. Perspektif sendiri merupakan sistematika subjektif yang unik dan berbeda yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan kata lain, perspektif merupakan sudut pandang yang digunakan oleh seseorang untuk menilai suatu fakta ataupun fenomena dengan menggunakan perspektif masing-masing yang akan menghasilkan penilaian berbeda dengan orang lain. Sedangkan kritis, Socrates beranggapan bahwa berpikiran kritis merupakan debat penalaran atau pertanyaan kritis. Pada tahun 2017, Ramin mengatakan bahwa perspektif kritis adalah mazhab pemikiran yang mengedepankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya yang menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Teori kritis mazhab Frankfurt yang merujuk pada sekelompok pemikir berhaluan Marxis yang tergabung dalam kerja-kerja intelektual kritis di Institut Penelitian Sosial yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Selanjutnya yaitu gagasan perspektif kritis. Seperti yang kita ketahui, perspektif kritis lahir setelah teori kritis lahir dari rahimnya teori Marxis. Karena tidak puasnya dengan hasil analisis para Marxian. Gagasan perspektif kritis yang pertama yaitu, pada dasarnya manusia itu adalah memiliki otonomi dan kebebasan. Menurut pemikiran Immanuel Kant, pengetahuan manusia itu tidak didasarkan oleh objek atau realitas, tetapi subjek dan prakteklah yang menjadikan pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu tentang teori kritis, penolakan, dan pemahaman tentang eksistensi. Realitas yang dipersepsi atau yang diteorikan oleh teori positisme, karena menurut positisme, realitas sosial itu hadir dan terjadi apa adanya dan secara alamiah. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada kritik terhadap perspektif kritis. Tidak dapat dipungkiri bahwa perspektif kritis ini membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Dengan berperspektif kritis, manusia dapat memiliki pemikiran kritis yang mengedepankan penilaian reflektif dan juga kritis. Namun demikian, teori kritis bukan ada tanpa kritik dari beberapa ilmuwan. Berikut diantaranya. Dalam buku The Eclipse of Reason, Horkheimer ingin mengatakan bahwa ketika manusia berburu pengertian dan identitas rasional, ia justru menjadi irasional. Ingin terbebas dari mitos, tapi justru terjerumus ke dalam mitos lagi. Sehingga pemikiran beliau seakan sudah berada di ambang jalan buntu ketika ia melihat bahwa usaha-usaha manusia terlihat gagal. Sehingga teori kritisnya terpaksa juga harus berhadapan dengan hukum dialektik usaha menjadi rasional. Masyarakat modern juga semakin memburu rasionalitas sebagai identitasnya. Maka ia memperoleh keirasionalan dan kehancuran individu yang paling fatal yang terjadi di zaman modern. Kritik sosiologi sejati atas teori sosial kritik terdapat pada 3 kegagalan. Yang pertama, teori sosial kritis bersifat non-kuantitatif, sehingga gagal meraih standar metodologi sains. Yang kedua, teori kritis dinyatakan politis, menolak mengadopsi standar bebas nilai positifis. Dan yang terakhir, teori sosial kritis tidak memiliki data yang mempertahankan spekulasi umum. Teori sosial kritis pada akhirnya hanya dianggap sebagai sosiologi kursi malas. Hubungan antara perspektif kritis dapat disimpulkan bahwa perspektif kritis ilmu komunikasi dalam konteks filsafat adalah rasa ingin tahu dan sudut pandang seseorang yang memiliki pemikiran kritis yang mengedepankan penilaian reflektif dan kritis dalam memandang fenomena yang terjadi di dalam ruang lingkup komunikasi, yaitu pada media sosial dan media massa. Contoh kasusnya yaitu pemberitaan yang pernah dibicarakan di media sosial pada Juni 2023, Kades Cantik dan Pemberani di Subung, di mana orang-orang pada saat ini hanya terpaku atas fisik yang dimiliki seseorang dan bisa merugikan pihak yang ada.